Saya kok lah itu kan waktu saya di Manpakem dulu. Oh. Itu kan waktu saya itu kan Bu Prini kan muridnya sih dirijine iki kelebonan jarum tak sing nganterke ning rumah sakit saya ya. Waduh. Ngantuk Kalau Bu apa? Prini itu bisa jahit enggak? Menurut Pak Edi bisa jahit enggak dia? Beliau. Loh, memang SIM-nya waktu nyuruh ngapunten itu dulu kan kurikulumnya waktu itu saya. Beliau kan lama ngajar bahasa Indonesia. Nah, waktu saya itu tak geser, tak kan sesuai dengan SIM-nya. SIM-nya kan keterampilan itu. Okay. Nah, terus akhirnya sampai sekarang masih keterampilan itu. Dulu sempat mau masuk ke Sabda Dadi itu, tapi aku yo nggak gimana sih, nanti kalau misalnya berpartner kan otomatis di keterampilan tuh yang mikir fintechnya itu kan banyak saya atau satu-satunya ASN itu saya. Kalau berpartner sama Bu Rini kayaknya nggak bisa deh, mending cari itu. Terus saya diem bilang jangan Pak, jangan diterima nggih, ngoten niku. Cari yang lain aja. Beliau orangnya lugu dan polos loh, Bu. Iya, karena lugu dan polosnya itu saya jadi kayak untuk diajak inovasi susah. Nanti alasannya saya sudah tua lah, sudah inilah kayak gitu. Susah nanti apa-apa jadi ini. Tapi kalau yang satunya di kelas saya itu bagus kan? Bu Suprihatin. Mbak Suprihatin. Ya, iya bagus itu. Mbak Suprihatin tuh, kalau Mbak Suprihatin itu bagus. Ya, ternyata dia juga suka ngapling juga. Ya. Iya. Kayak di perso enggak? Gimana? Halo. Tadi nggak dengar suaranya ya? Oh. Mbak Suprihatin itu ternyata dia juga ngaplingi tanah. Pak Edi perso enggak? Oh, enggak ya. Dia juga kayak gitu. Saya juga dulu waktu di sana tuh kan masih GTT. Iya, pas GTT itu juga dia ngapling. Iya. Jadi dia kan cerai ya sama suaminya itu. Iya. Suaminya itu kan orang BPN. Suami yang mana? Yang pertama apa yang kedua ya, lupa aku. Oh. Saya tuh jagong manten itu yang kedua itu. Mungkin yang kedua. Yang kedua udah cerai toh? Tapi ya, saya tuh enggak, katanya yang kedua cerai terus balik sama yang pertama lagi katanya. Oh ya mungkin juga. Berarti yang pertama itu yang BPN itu. Uang mungkin masih sering harus berkaitan sama mantan suami mungkin. Dia juga takut mau menikah lagi tuh waktu itu cerita-cerita itu. Karena apa bisa dengan riwayat dia yang sudah cerai 2 kali kayak gitu tuh jadi trauma. Piye Pak Yayit mah ilang. Karena kayak kayak wedang paling. Karo goreng gedang. Pacitan. Pak Yayit menghilang. Aduh. Wah. Pak Yayit turun dari langit. Oh ya. Kayak background ya. Telepok gitu. Kayak turun dari langit Pak Yayit. Oh, kleru. Tes, yo. Baru piye to? Oke, tamune, Jan. Wah, di tamu. Tamune kayak gue njaluk donga aja. Lho, untuk ngetori duit. Wah. Oh lah.
Wis calon juragan tenan kok. Amin. Padahal dudu DC lho, story duit ya. Iya. Loh, iki lho. Oh, kok putih. Iki padha engko gek mulai Ya, apa-apa iki cak wong telu. Pak Edi ben luwih pono karo narasumber utama. wah aku narasumber. Lah iya ta ya. Kalau diunjuk Enggak monggo. usah narasumberan. Ya. Langsung sharing aja Nah monggo. diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Edi, diunjuk riyen Pak. Wis tak siapke nyamiane sih. Rasa dikirim ini, sayangnya rasa dikirim virtual. Duduh kene tela perapenak ta ina ta. Iki lho. Mungkin mesti atas kuwi saka bentuke karo gambar. Lah ini padha sing goreng ngono iki. Berarti telo ganyong. Goreng ki suarane sik atas. Krungu lho sing goreng, krungu. Maaf lho Mbak Retno. Ora ding ora krungu, Pak. Gimana Pak Edi? Sudah dapat pembukaan kata-kata pembukaan dari Pak Yayit belum? Belum ya? Belum toh? Belum. Ya sithik wis lah. Pak Yayit ki piye, Je? Wis ding sithik wis to. Wis dibuka. Jangan burung mawon. Wah, ya ora angkep-angkepan ngono kuwi kok. Ben cepet tok. Mangga bener. Your internet connection is unstable. Internet saya. Same. Nah. Jadi gimana? Ayo Pak Yayit. Ayo, Mulai dari mana? Ya Sebenarnya kalau ya lanjut. Sebenarnya ini kalau Pak Edi itu sebenarnya apa ya, bisa jadi pelaku sendirilah tanpa ikut jamaah pun bisa sebenarnya. Atau Pak Edi? Amin ya Allah. Jaduannya dhuwur banget. Ya nek mlaku mendina. Nek mlaku ya dhewe Bu, saya itu. Oh, iya. Rada didungklokke Pak Edi, rada ben engko mlebu rekaman kan apik. Oh iya. Ya. Engko tak nyimak dulu. Ya. Jadi begini Pak Edi, kemarin kan saya sama Pak Yayit itu kan sebenarnya ikut suatu komunitas, tapi lemelu ki ora fokus, jadi kadung merasa wes nyandak ngono ki wis rada paham gitu. Terus kalau Pak Yayit sih masih ikut terus ya. Kalau saya itu karena terus harus bikin rapot, harus ngurusi jahitan, jadi akhirnya nggak fokus. Cuma ini apa istilahnya? Coba kita berbagi sebatas ilmu yang pernah kita miliki. Nah, iki apa iki Pak? Pendaftaran tanah pertama kali. Nah ya kuwi materi saiki. Saiki pendaftaran tanah pertama kali. Pak Edi mengke saged buka ten Sentolo TV YouTube ya Pak. Jadi kalau selama ini yang ada di benak banyak orang mungkin ya, bahkan benak saya juga, kalau mau mengeksekusi sebuah tanah itu membutuhkan biaya yang sangat besar karena harga tanah itu sendiri kan
orang murah kayak gitu. Tetapi ternyata akhir-akhir ini saya dibuka wawasannya bahwa ternyata ada cara yang bisa ditempuh dan itu sangat membahas sama potensi untuk terjun dalam kepemilikan sebuah aset yang namanya properti. Jadi nggak melulu milik orang yang punya duit banyak kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang berjamaah. Kalau kita sebagai aku isin nek ngomong kayak kita rodok-rodok dalil iki kaya rapas aku. Ya karena gitu. Intinya kan di unsur apapun sebaiknya kan kita ya berjamaah itu kan perlu penting. Ya. Nah, kalau dalam properti bagaimana caranya? Itu ya itu tadi bahwa mengeksekusi tanah misalnya seharga 200 juta, bisa tampilkan nggak Pak Yayit simulasinya yang kemarin itu? Oh ya, saya tak kulik. Sambil dilanjut. Pak Edi sudah dikasih perso belum itu yang tampilan Excel yang kemarin itu? Oh belum lah itu. Ya coba Pak Edi biar perso. Ya saya nanti ya. Yuk sambil dilanjut. Tak kulik. Ya itu ada simulasi Pak. Jadi bagaimana caranya mengeksekusi sebuah lahan misalnya seharga 200 juta kayak gitu ya. 200 juta itu nanti bisa dieksekusi oleh banyak orang yang dia mampunya mungkin hanya 100.000, 200.000, 1 juta kayak gitu. Dan itu bisa dilaksanakan dengan seperti itu. Caranya bagaimana? Jadi kalau selama ini yang saya lakukan karena ya modal mepet itu tadi, ketika kita mengeksekusi sebuah tanah itu kan tidak serta-merta ono barang kemudian ono duit kayak gitu enggak. Karena itu berbeda dengan kalau kita beli mobil. Beli mobil ada barang, ada uang, selesai di situ. Tapi kalau tanah itu tidak. Begitu kita lihat lokasi, kemudian kita suka, kemudian kita ada proses nego. Nah, di situ terjadi semacam bargaining yang nanti bisa kita atur bahwa cara pembayarannya bagaimana, tahapannya bagaimana. Nah, di situ yang ini bisa dijadikan celah lebih mudah kita memiliki sebuah properti. Jadi ilustrasinya kayak gini Pak, misalnya beli tanah 200 juta itu biasanya kalau saya temponya itu bisa 4 bulan ya. Bahkan ada yang 1 tahun, tergantung nanti negosiasi sama pemiliknya. Dan biasanya pasti bisa. Tidak harus saat itu ada uang, saat itu dijual, saat itu ada uang. Itu enggak, karena prosesnya kan bertahap. Nah, dari situ misalnya kita dari 200 juta itu kita DP dulu 30%, artinya 30% dari 200 juta itu 60 juta. Nanti skema pembayaran berikutnya itu misalnya 40 berapa? Itu sampai nanti di bulan keempat itu genap 200 juta. Nah, sekarang misalnya ilustrasinya secara berjamaah kita 50 orang misalnya. Kita bersama teman-teman kita, misalnya teman Pak Edi, teman Pak Yaya, teman saya yang di madrasah, semua orang-orang yang benar-benar kita mengenal, itu kita kumpulkan, kemudian kita berniat mengeksekusi tanah. Nah, misalnya ono sing mampune sak yuta ya sak yuta, ono sing mampune 2 yuta ya 2 yuta. Nanti sampai akhirnya terkumpul berapa itu untuk pembayaran tahap pertama. Di bulan pertama, di awal bulan misalnya. Di bulan kedua, iuran lagi berapa? Ono sing sak yuta. Misalnya kalau
masing-masing orang 1 juta, berarti tahap pertama ini kan orang ono kuwi ono sing 100, ono sing 1 yuta misalnya. Misalnya tahap pertama terkumpul 60 ya. Tahap kedua terkumpul 50, berarti kan sudah 110. Sampai nanti di bulan keempat itu bisa lunas kan gitu. Artinya secara berjamaah kita memiliki lahan sesuai dengan porsinya masing-masing pada bulan keempat. Dan itu tidak boleh dijual dalam jangka waktu minimal 1 tahun ya. Oh, itu Pak Yayit. Yeah. Kemarin yang kita umumnya. Mengingat ini harga properti itu pertumbuhannya sangat signifikan. Bisa minimal 20%, bisa 30, bahkan 50. Gila nih lah pokoknya. Untuk daerah-daerah premium dan daerah-daerah yang tertentu itu gila nih pertumbuhan tanah itu. Contohnya saya dulu pernah beli tanah itu harga 60 juta. Kemudian kira-kira 7 tahun berikutnya Pak ya, saya jual sekitar harga 350 juta. Kira-kira mundai berapa Pak? Kalau dihitung 60 juta, kemudian 7 tahun berikutnya harganya 370 gitu ya. Ya, 6 kali lipat. 6 kali lipat ya. Artinya lebih dari 100% apa? Ora kan? Tapi lebih dari 50% ya per tahun. Per tahunnya dari 50%. Iya, per tahun ya. Per tahun. Nah, seperti itu. Per tahunnya saja sekitar itu. Artinya kalau kita misalnya depending 1 sampai 2 tahun saja, harga tanah nanti bisa berbeda. Dan itu kita lakukan secara berulang. Di bulan ke-5 kita mulai lagi mengeksekusi tanah. Misalnya sampai periodenya 4 bulan. Bulan ke-9 kita mengeksekusi lagi. Seperti itu nanti sampai akhirnya mungkin suatu saat masing-masing orang itu bisa mengeksekusi lahan sendiri-sendiri. Harapannya kan seperti itu ya. Harapannya, tapi kenyataannya ya nanti tergantung dari modalnya masing-masing kan. Meskipun istilahnya ya minimal belajar properti kemudian bisa mengeksekusi sendiri gitu. Gambarannya seperti itu, gambaran awalnya Pak Edi. Kira-kira bagaimana Pak Edi? Sudah istilahnya punya gambaran eksekusi tahap awal seperti itu memang. Oh, iya. Berarti itu nanti bisa dalam bulan kedua, ketiga itu bisa tambah orang itu ya? Bisa saja Pak, enggak masalah. Bisa. Enggak masalah. Tapi hitungannya orang yang bulan pertama, kedua itu nanti sama enggak? Ya tergantung ininya toh, tergantung uwelnya toh. Artinya jadi nanti misalkan uwelnya ada orang pertama uwelnya di bulan pertama 10 juta misalkan. Terus mandek. Ada orang di uwel di bulan keempat juga totalnya 10 juta. Itu nanti bisa sama enggak itu nanti? Itu sama saja. Karena menurut investasinya. Menurut ya ada rumusnya ada itu. Enggak usah terlalu jelimet begitu. Artinya begini. Oh gitu. Kita itu satu paket istilahnya kalau istilahnya itu kemudian ada rumusnya, kemudian dihitung, kemudian menjadi berbeda antara bulan yang pertama dengan yang keempat misalnya. Itu sepertinya perbedaan itu dalam tanda petik itu kan terus kaya hitungan ono unsur ribane ra. Karena membuat nilai lebih dari yang pertama kemudian yang terakhir itu berbeda. Kalau menurut saya itu tidak perlu seperti itu. Jadi ketika dia kemudian kan tiba-tiba dia masuk kan, tidak masalah. Artinya putus. Oh gitu ya. Ya,
Enggak, dilanjut. Nah, cetok. Ya. Menurut saya nggak usah terlalu jelimet seperti itu. Artinya Oh gitu. Oke kayaknya. Mengurangi dalam satu termin ya. Satu paket kita mengeksekusi. Jadi modelnya sak paket, nanti terserah paket itu pelunasannya 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan, itu berarti dalam 6 bulan berarti dalam kurun satu paket itu berarti kan nanti hitungannya begitu nanti ya. Yang terkumpul berapa itu ya. Berapa nanti tinggal masuk ke porsi apa kayak gitu. Iki engko sak matine ya. 40 menit nih kan ya. Nek 40 menit wis ra iso dimulai meneh, Pak. Iso bisa. Tapi wis lebih loh. Udah lebih. Atau dilonggar. Iya, anak guru titik nganggo disambung nganggo apa? WA iso kok. Ayo. Nek terus nek lebih ki bablas. Aku ini bola-bali ngono kuwi. Lebih ternyata dadi bablas ora terbatas mbuh sistemnya piye. Iki ana sing kancaku arep mlebu ra iso. Oh iya toh. Sudah cuma prepare meeting terus nggak bisa. Ora iso sinyale paling. Sing siji baru urusan mau join. Sinyalnya nggak kuat, Pak. Ya so tak omongane sak sekolahan kok. Ya, jadi kira-kira gambarnya itu dulu, kemudian simulasinya bisa dilihat di tampilannya Pak Yazid itu. Komponen apa nanti yang masuk pada pembiayaan untuk mengeksekusi sebuah lahan? Biasanya harga tanahnya atau harga tanahnya, kemudian nanti muncul biaya yang timbul yang harus dikeluarkan, ada pajak. Kalau mengenai pajak nanti bisa saya jelaskan sendiri. Kemudian yang jelas ada 4 harga tanah, kemudian biaya notaris, kemudian biaya fee perantara, biasanya itu harus ada karena kita kalau tanpa perantara biasanya kita nggak punya lahan yang bagus atau lahan yang premium, yang punya link lahan-lahan yang premium itu biasanya perantara. Kemudian yang satu adalah biaya administrasi. Biaya administrasi itu untuk apa? Jadi karena ini kita berjamaah, ada banyak orang dan masing-masing biar punya pengamannya, harus kita buatkan semacam sertifikat ya, sertifikat atau apa Pak, istilahnya piagam apa gitu, bahwa masing-masing orang itu punya andil terhadap lahan itu. Lahan itu misalnya si A punya andil berapa meter untuk lahan B misalnya kayak gitu. Nah, yang kemarin saya tadi saya ke notaris tapi kok saya lupa mau menanyakan tentang pembuatan sertifikat ini ya. Jadi nanti misalnya ada 50 orang, ya 50 itu kita buatkan untuk sebagai pengaman bahwa masing-masing orang itu punya pengamannya untuk memiliki lahan itu. Nah, untuk legalitas kepengurusan, maksudnya bagaimana ketika kita mengeksekusi itu siapa yang melakukan? Itu dari 50 orang itu. Masuk enggak Pak suaranya? Yang awal tadi enggak, maksudnya tadi kan dari apa? Tadi misalnya 50 orang. Itu terus nanti eksekusi itu nanti dibalik nama sekalian enggak? Boten. Kalau dibalik nama itu nanti kita rugi di biayanya Pak. Ya, untuk biaya pajak balik namanya, kemudian itu pajak balik nama itu pembeli itu nanti kita 5% dari harga tanah dikurangi 60 juta kan akeh Pak. Iya betul, banyak itu betul. Nah, belum nanti biaya untuk pembuatan sertifikatnya sendiri kalau lewat notaris itu 3,5 juta. Kok enggak rasido untung no. Jadi nanti di kuasa jual aja seperti yang saya lakukan selama ini Pak. Saya nggak pernah balik nama kok.
nenek balik nama ra sida untung malah buntung toh. Ya mungkin Berarti akta notaris yang 50 orang tadi itu untuk penguat bahwasanya aset tanah yang tertera sekian atau sama ini luas sekian itu yang miliki 50 orang itu gitu. Orang. Nggih. Kayak gitu. Jadi nanti alat teknisnya bagaimana itu yang nanti perlu saya tanyakan ke notaris. Atau cukup semua 50 itu tanda tangan di atas satu ini untuk memberikan istilahnya kuasa kepada satu atau dua orang untuk melakukan tindakan, dan itu semua di bawah kendali notaris. Jadi misalnya nanti Pak Yayit yang melakukan legalitasnya di notaris atas istilahnya kuasa dari 50 orang misalnya. Nanti sama notaris Pak Yayit itu ya cuma sebatas itu kuasanya, kuasa untuk melakukan penandatangannya saja. Nah, ketika nanti sudah bertindak kepada sudah saatnya penerimaan uang misalnya, itu Pak Yayit nggak bisa bertindak sendiri, misalnya dibuat seperti itu bisa. Nanti uangnya itu masuk ke rekening mana gitu kan, atau ke siapa, itu semuanya bisa dibuat narasinya, pengamannya kayak gitu. Tapi secara teknis memang saya belum tanya karena kemarin lupa itu. Tapi sebenarnya bisa. Kayak nek warisan itu loh Pak. Warisan itu kan yang melakukan hanya satu atau dua orang, masing-masing ini kan bertanda tangan. Atau kalau misalnya kita buat pengaman secara intern, kita masing-masing membuat tanda tangan dan masing-masing memegang itu, saya rasa juga tidak apa-apa. Percaya saja, artinya biar si notaris itu tidak terlalu, budgetnya itu terlalu besar misalnya karena harus membuatkan 50 sertifikat misalnya, sertifikat kepemilikan yang ada toknya notaris itu loh. Iya. Surat keterangan lah, itu mungkin kan satu tok itu dihargai berapa kan kita juga nggak tahu. Itu teknis ya, teknis tapi sangat penting karena menyangkut nanti nasib para itu betul teknis penting. Dan sebagai ilustrasi kan misalkan nek saya Pak Yahid kan saya tahu Pak Yahid, saya percaya, saya dengan jenengan meskipun saya percaya track recordnya, saya sudah tahu jenengan amanah itulah. Tapi misalkan saya ngajak orang lain, nah nanti untuk membuat mereka percaya saya ngelola Pak Yahid dan jenengan misalkan, itu contoh, itu gimana tuh? Ya nanti memang butuh edukasi ya, artinya kan saya yakin orang yang kalau orang yang sudah pernah melakukan transaksi, mungkin dia bisa tahu, sudah punya gambaran. Tapi kalau sama sekali belum pernah, berarti memang perlu dibuat edukasi bahwa prosedurnya itu seperti ini gitu. Makanya kalau untuk tahap pertama misalnya kita mungkin cari orang yang benar-benar kita itu istilahnya ngerti. Mereka itu ngerti ke kita. Bahwa kita itu amanah minimal piye ya. Ya, piye kalau yang seperti itu saya kurang ini ya. Membangun sebuah kepercayaan kayak gitu kan. Ya, sebenarnya kan ini semacam ayo toh bareng-bareng tuku ben tanah itu tidak dikuasai hanya sekelompok orang, tapi mari kita juga ikut memiliki kayak gitu kan. Sebenarnya hanya sebuah kekhawatiran toh, mosok sing tuku sing wong didik kabeh padahal sing anak cucu kita mau dapat apa kan gitu. Dan kalau sebenarnya kan pengamannya itu ya ada di notaris itu. Halo. Sama ini loh apa? Ini kalau yang sudah jalan di Sentolo ini kan ya setiap minggu ada meeting itu kelihatannya membangun itu, salah satunya membangun kepercayaan dan membangun
motivasi dari anggota. Kelihatannya kalau saya tangkap seperti itu secara garis besar. Internet connection unstable. Terus Pak Yayat. Oh, iki ini Pak Hilang anu Pak Edi, Yayat. ini Pak Edi hilang lan. Halo? Tes. Halo, mau hilang munculnya kok. Halo. Oh, halo. Mau hilang delete. Heeh. Iki sak jam punjul ra pedhot iki. Lali lah medhot kuwi. Nek sing saya tangkap yang acara saat ini tinggal acara resmi namanya. Iya. Acara sing Sentolo itu kelihatannya setiap minggu itu kan ada acara meeting itu pakai Zoom dan di YouTube itu salah satunya membangun kepercayaan dan juga membangun motivasi dari peserta. Kalau saya tangkap itu seperti itu. Nah, cuma yang materi sekarang ini memang agak lebih ke teknis ini pendaftaran tanah pertama kali dan seterusnya. Nah, saya tangkap seperti itu. Halo? Halo. Ya nanti berarti kita lihat YouTube-nya ya Pak, seperti apa. Itu lihat di skip aja. Nanti nontonnya di skip. Aku tak tonton skip gitu kok. Nanti sing kira-kira wis apa anu tak skip. Nanti semua tak jelajahi. Dadi yo lah jare bayar ternyata sing ini di share publik ngene iki ya. Dadi ra bayar weruh. Yang bayar itu berbeda Pak, ora di share gitu. Oh gitu. Yang berbayar. Berarti iki menggonjaring apa ya? Ini loh Pak Edi. Itu cuma untuk jaring. Jadi saya sama Pak Yayat itu kan kemarin tertarik sama namanya pesantren properti itu. Program saya karena saya itu tidak melulu kita kasih pelukan, kita kasih pendidikan sebagainya, tapi kita tinggalkan sebuah warisan. Soalnya warisan itu tanah itu kan kenaikannya sangat signifikan dan luar biasa. Jadi ojo mau ninggali ilmu tapi yo nek iso ninggali warisan barang. Program sayang anak yang ada di pesantren properti di Sentolo itu. Nah, saya sama Pak Yayat itu saya bilang nih Pak, koyo yo aku sudah nyangkut sih apa yang dimaksud, tapi sebenarnya mungkin enggak juga. Banyak ilmu yang harusnya didapat, tapi semalas disian gitu loh mau mengikuti. Koyo mau segera mengeksekusi saja kayak gitu. Ora Pak Yayat. Ya, iya. Tidak usah bertele-tele gitu. Ya, garis beras. Berarti akan membuat duplikasi gitu ya? Nggih, menduplikasi. Dan diperkenankan Pak, itu diperkenankan Pak oleh Pak Bos yang jenenge Pak Bambang kuwi dhek santai sekali. Lintas agama, lintas organisasi, ada NU Muhammadiyah, ada bahkan Pak Junaidi itu bukan agama Islam. Itu terus nanti mau di ATM amati tiru modifikasi atau ATP amati tiru plek. Modifikasi ya. ATP Pak atas amati tiru plek. Malah itu silakan tok aku jenengmu ora apa-apa ngono kuwi Pak. Nanti jangan buka-buka nonton sing ngono kuwi. Jadi emang ya betul nek Pak Bambang itu sudah jadi motivator, selain dia pelaku juga motivator ya Pak Bambang yang di Sentolo itu. Jadi Pak Bambang itu kan terjunnya sudah 23 tahun ya di dunia properti, kemudian dia membentuk pesantren properti itu sekitar 3 tahunan ya Pak, tahu? 3 tahunan dengan santrinya itu sudah ribuan, dan itu tidak ada istilahnya terjadi, mungkin konflik sedikit sih pasti ada, dimanapun ada namanya sebuah konflik, tapi sepertinya tidak berarti, nyatanya berjalan dengan baik. Yang penting pengamannya itu di notaris itu yang membuat semua orang merasa nyaman.
Ya, betul intinya kan itu. Intinya kan untuk pengamanan karena itu kan ini membutuhkan sebuah trust gitu. Trust yang tinggi dan sebuah apa ya pertaruhan nama baik kan begitulah begitu. Lurus. Nah, sementara ini kan berarti kan jaminannya ya notaris itu kan. Jaminan sementara sekarang. Iya, Pak. Jaminan utamanya kan berarti notaris itu kan kalau kita itu mau buat sendiri, komunitas sendiri. Kita kalau mau buat komunitas, kita nggak usah banyak-banyak dulu lah. Misalnya 50 orang saja dari teman-teman dekat dulu. 50 sampai orang. itu bisa 50 orang itu sampai. 50 orang saja. Atau nek misalnya cukup ya 30 cukup ya gitu. Eksekusinya harus yang sudah kenal memang itu cukup berat juga. Tapi nek kita itu setelah ya jaring, Pak Edi itu sudah punya komunitas itu. Itu kan nanti semacam buka kan. Balik itu Mas Zahid bukan saya. Webinar seperti ini kan sebenarnya ya jaring itu tadi. Iya. Nanti kan kalau sudah ketemu sudah tertangkap ide itu, nanti kan banyak ada beberapa atau orang itu yang bisa gabung masuk seperti itu. Di aja, siapkan slide-nya aja, nanti kita buat webinar melek properti gitu aja. Ya tahu Bu. Jadi jadi tujuannya mengedukasi, membuat motivasi agar orang-orang sadar lah bahwa janjian ya paling nggak tertarik dulu karena di grup itu kan nanti kan se-Indonesia tuh anggotanya itu grup Pak Yayit itu. ya nek bisa malah justru kita beri contoh barangkali kita ada berapa orang itu yang real kita eksekusi Bu. Nah, yang sudah pengalaman kan Bu Nur itu. Kita coba eksekusi yang kecil-kecil dulu atau gimana lah, kita contoh. Jadi itu kan kalau sudah pengalaman real seperti itu, saya kira jauh lebih motivasi lebih kuat itu. Ya saya. Nanti terus adakan webinar. Wah, guru melek properti. Jadi ngapain harus di depan kelas terus sampai kayak gitu, nggak ada hiburan. Aku ki nganti lali ki undangan masjid toh Jan. Iki undangan neng masjid takmir sih. Halo? Isa kemana orang? Ya kemana orang? Ya isa iki dijapri iki ayo gek nang masjid iki sorry ya. Saestu kese. Yang penting tiga ini kita klop nggih. Pak Edi kayaknya sudah ini toh, udah menangkap ya arahnya. Menangkap napa? Kalau anaknya petani gitu saya ya saya kira betul nama sami ora tau mangkat sekolah kon berdoaan. Betul sablak kula pindah ngono nang mboten iso antar jemput. Nganu putrane. Lah nyata ya petok nang kene kok ya. Mula ngene iki nanti tak fasilitasi nanti ya mau makanya kolaborasinya ini sangat tepat sekali nanti. Seperti ini Pol Gampangnya ini. Nah nanti iki gandeng komunitasnya terutama Diman Dua Bantul Urung Pati ya wani ngomong ya ini baru sebatas ini. Ya besok sambung lagi kalau perlu kita ya rutin-rutin ini tidak apa-apa misalnya kita jadwalkan gitu. Ya nggak apa-apa kan awal nanti kita tambah lah misalkan nanti setiap orang kan bisa nambah ngajak 1-2 orang dulu. Nah itu kan yang bisa dipercaya nanti kan sehingga lingkarannya kecil tambah besar lingkarannya kan gitu. Betul. Nggih, nyuwun ngapunten nggih sedaya mawon iki jan iki ya pilihan takmir sih ning aku ora saya itu Bu Nur, Pak Edi.
Kita close, Ya. mudah-mudahan nanti kita bermanfaat dan nanti tolong sampaikan. Ini sak jam punjul, Mancang. Amin, ya. Sak jam punjul. Dah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sukses semuanya. Pak Edi sukses juga. Amin. Amin.